Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak sekalian? Harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alat ukur pneumatik hidrolik. Ini adalah KD-KD yang harus kita selesaikan, KD pengetahuan berserta dengan KD keterampilan. Tujuan yang akan kita capai adalah siswa dapat menjelaskan jenis dan fungsi daripada masing-masing alat ukur, kemudian siswa dapat menggunakan alat ukur, kemudian siswa dapat membaca, kemudian tentang memperhatikan ketiga, tentang berlaku santun, teliti dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi pneumatik di sini adalah di dalam ilmu dan pengetahuan dari sistem mekanis di mana udara memindahkan satu style atau satu gerakan. Ya. Jadi pneumatik ini nanti akan kita gunakan untuk menggerakkan satu benda atau merubah satu gerakan. Ya. Nah, di dalam pengertian lebih sempit, pneumatik bisa disimpulkan sebagai teknik udara mampat. Jadi bagaimana memampatkan udara atau menekan udara untuk kompresi air tektonik. Nah, alat ukur pneumatik identik dengan alat ukur hidrolik yang secara umum disebut dengan manometer. Kemudian dalam dunia otomotif ini tidak banyak digunakan, hanya ada beberapa seperti misalnya tire pressure gauge, compression tester, meter AC, dan manifold tester. Ini ya, tidak banyak digunakan, hanya beberapa saja sudah saya sebutkan tadi. Kemudian pressure gauge ini digunakan untuk mengukur tekanan fluida, gas atau liquid yang di dalam tabung tertutup. Nah, pada sistem refrigerasi, prinsip pressure gauge yang disering digunakan biasanya bertipe manometer dan Bourdon tube. Ini adalah manometer, kemudian ini adalah Bourdon tube. Bukan jarum. Kalau ini hidrolik, ini adalah liquid atau biasanya dalamnya berisi dengan air raksa. Ini beberapa tipe Bourdon tube, ya. Ada pressure gauge, vacuum gauge, dan compound gauge. Nah, kalau pressure gauge ini dia digunakan untuk mengukur tekanan di atas tekanan atmosfer. Kalau ini di bawah tekanan atmosfer, resapan ya. Kemudian ini bisa untuk keduanya. Kemudian ini adalah tabel konversi unit. Nah, misalnya ini 1 bar sama dengan 100 kPa atau sama dengan 29,53 InHG. Nah, ini nanti anakku bisa pelajari, bisa dilihat. Nah, ini tire pressure gauge. Penggunaannya adalah untuk mengukur tekanan ban. Jadi alat ini tinggal kita masukkan ke ventil. Nah, tekanan ban ini akan menekan akan keluar melalui selang ini dan nanti akan menekan jarum yang ada di sini. Nah, jarum yang angka yang ditunjuk oleh jarum inilah hasil pembacaan daripada tekanan ban. Nah, sama dengan ini juga untuk mengukur tekanan AC, ya, tekanan AC. Jadi di sini ada tekanan tinggi, kemudian ada tekanan rendah. Nah, nanti kita akan sambungkan ke jalur AC pada kendaraan. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengisi freon. Kemudian ini adalah manifold gauge. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk apalagi namanya vakum ya, untuk vakum ya. Ini untuk mengukur di bawah tekanan di bawah tekanan atmosfer. Jadi ini nanti dihubungkan kepada intake manifold, kemudian ini akan terbaca berapa tekanan atau vakuman yang terjadi pada intake manifold. Nah, ini adalah alat untuk mengukur kebocoran. Jadi untuk melihat kebocoran, ini caranya tinggal pasang pada tutup radiator, kita akan pompa berapa nilai angka yang ditunjuk di sini, itulah tekanan maksimal ya. Pada tekanan maksimal nanti akan kita lihat ketika misalnya jarumnya bergerak turun, berarti kebocoran terjadi pada radiator. Begitupun dengan tutup radiator, nanti kita tutup radiator ini kita pasang pada ujung alat ini, kemudian kita pompa, kita akan lihat berapa kemampuan tekanan daripada tutup radiator. Vakum ya, untuk vakum test ini kita bisa gunakan pada membran, misalnya membran pada distributor, apa membran ini bocor atau tidak, memberikan kevakuman. Kemudian tekanan kompresi atau alat untuk mengukur tekanan kompresi atau compression tester. Nah, ini sama, dari ujung daripada ini kita masukkan kepada lubang busi, kemudian kita starter
mesinnya kita starter, kemudian tekanan di sini akan keluar, masuk ke dalam ini, kemudian jarum ini akan bergerak naik, berapa nilai yang ditunjuk itulah pembacanya. Ini ada dua, ada yang langsung saya pasang, ada yang pakai ulir ujungnya, ya, tapi fungsi sama. Ini prosedur pengukuran tekanan kompresi, lepaskan busi dari rumahnya, kemudian starter mesin beberapa kali hingga 200 rpm, kemudian baca. Kemudian tekanan kompresor yang rendah menunjukkan rip piston yang aus, kemudian kebocoran pada packing, kita lanjut satu. Terlalu rendah, oke. Kemudian ini adalah tugas daripada anakku sekalian. Anakku sekalian tinggal mengisi. Ini adalah kolom konversi ya. Tadi sudah ada contohnya, tinggal diikuti. Kemudian jelaskan ada beberapa jenis tipe tire pressure gauge. Ada tadi, ada yang manual, jarum, ada yang digital. Kemudian untuk keperluan apa orang menggunakan manometer AC, jelaskan pemeriksa radiator cup daripada radiator cup tester. Tugasnya ini anakku sekalian tinggal catat, kemudian kirim ke WA Bapak. Jadi itu, jadi untuk pertemuan kita hari ini saya kira cukup. Untuk modelnya ini beberapa tipe daripada alat ukur pneumatik kita akan tunjukkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.